Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Nalar. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang mungkin kalau teman-teman pernah kepikiran gitu ya, atau pernah ngebatin, orang tuh makin kesini kelakuannya kayak makin aneh gitu, makin janggal. Nah itu mungkin ada di hubungannya sama apa yang bakalan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, kita alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Teresia Arlinda Putri Jalasena. Halo semua, aku Hauma Marani. Aku Jennifer Siregar. Aku Esti Purnamasari. Aku Baptiani Dwi Kusuma. Dan kayak yang hari ini Tere bilang, kita akan bahas topik yang nyambung banget sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu etika dan moralitas dalam perilaku manusia. Iya, karena jujur ya, di era digital kayak sekarang dan budaya nggak apa-apa kok, semua juga gitu. Makin kesini batasan perilaku tuh kayak makin blur. Nah, maka dari itu sekarang kita mau bahas tentang ini nih teman-teman, tapi secara santai aja ya, biar kita tuh jadi lebih memahami nih kenapa sih etika tuh penting banget dan masih relevan sampai kehidupan sekarang. Bener banget, jadi kita mau ngebahas ini supaya kita semua, juga teman-teman yang lagi dengar ini, lebih aware gitu. Jadi mungkin langsung kita mulai aja kali ya pembahasannya. Dari yang paling mendasar dulu nih biasanya, apa sih itu etika dan moralitas? Nah, jadi teman-teman, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau karakter. Nah, kalau dalam filsafat sendiri, etika ini adalah ilmu tentang nilai baik buruk dan tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertindak. Nah, kalau moralitas, ini berasal dari bahasa Latin mor atau mores. Jadi kalau moralitas itu lebih ke penilaian terhadap perilaku kita sehari-hari gitu, kayak ini tuh benar atau enggak, pantas atau enggak gitu. Kalau mau diringkas, berarti etika itu teori dan pedomannya, sedangkan moralitas itu tindakan nyata yang kita lakukan berdasarkan pedoman itu ya. Tepat banget Nisa, jadi kayak misalnya etika ini tuh dia bilang kalau kejujuran ini poin yang paling penting. Nah, sedangkan moralitas ini tuh berarti keberanian kita untuk melakukan kejujuran di kehidupan nyata, walaupun kehidupan yang sekarang kita lagi jalanin ini terasa sedang sulit. Berarti singkatnya kayak gini ya teman-teman, kalau misalnya etika tuh yang mengarahkan, sementara moralitas tuh yang menjalankan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya nih, kenapa sih di dunia ini kita butuh etika? Kenapa harus ada etika gitu? Ya, kenapa itu jadi penting banget gitu ya? Menurut aku, etika tuh ibarat kompas dalam hidup. Di zaman sekarang, di mana berbagai jenis konten itu mudah banget diakses, tanpa etika kita bisa terseret ke hal-hal yang jatuhnya jadi gak sehat. Bener banget tuh, menurut aku di zaman sekarang ini juga banyak banget orang yang mulai menormalisasikan gitu hal-hal yang sebenarnya tuh nggak baik gitu, kayak misalnya nyontek pas ujian, abis itu berbicara kasar di sosial media, terus ngebully lewat komentar. Etika ini juga sebenarnya ngebantu kita banget ya teman-teman, karena kita tuh jadi punya batasan dan juga martabat. Nah, dari cara kita berbicara itu, terus dari cara kita bersikap itu tuh juga udah mencerminkan value yang kita bawa. Setuju banget, walaupun sekarang dunia tuh geraknya cepet, tapi tuh etika bikin kita punya fondasi moral yang lebih kuat. Oke, sekarang kita bakalan coba untuk menelusuri etika dengan lebih dalam. Nah, etika ini punya 3 cabang, teman-teman, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan juga metaetika. Sekarang kita bakalan coba kulik satu-satu secara singkat, biar lebih gampang gitu ya, biar lebih mudah untuk kita cerna. Oke, jadi yang pertama itu etika deskriptif. Etika deskriptif itu menjelaskan moral apa adanya, tanpa menilai benar atau salahnya. Contohnya apa tuh, Omi? Jadi contohnya itu ngelihat kayak gimana sih budaya tertentu memperlihatkan rasa hormat gitu, kayak dari gesturnya atau dari bahasanya. Etika deskriptif tuh ngejelasin hal-hal yang kayak gitu. Nah, kalau etika normatif ini itu udah masuk ke pertanyaan kayak gini. Sebenarnya manusia itu harus bersikap seperti apa sih? Nah, dia ini mempunyai 2 pendekatan, teman-teman. Jadi, yang pertama tuh ada pendekatan teleologis. Nah, dia ini melihat dari akibatnya. Nah, kalau yang kedua itu ada pendekatan deontologis. Dia ini melihat dari niat dan juga kepatuhan terhadap aturan moral.
Berarti etika normatif ini tuh yang bikin kita jadi punya standar moralitas ya, kayak apa yang benar, apa yang wajib, dan apa aja yang pantas buat kita lakukan. Iya, betul banget. Dan yang terakhir ada metaetika. Nah, kalau metaetika ini dia sifatnya tuh lebih abstrak dan dia tuh lebih ke mempertanyakan gitu arti dari istilah-istilah moralitas yang ada, kayak misal apa itu benar, apa itu salah, kayak gitu-gitu, dan kenapa hal ini jadi wajib, kayak gitu-gitu. Jadi metaetika ini fokusnya lebih kepada konsep dan bahasa moralitas itu sendiri dibandingkan dengan aksi atau tindakan langsungnya gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moralitas tuh kelihatan banget dari hal-hal kecil yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita. Kayak jujur, bertanggung jawab, sopan, peduli dengan perasaan orang lain. Termasuk juga patuh sama peraturan, menjaga kebersihan, saling membantu, dan gak cari masalah sama orang lain. Dan yang paling kelihatan banget sekarang ini adalah moralitas digital, teman-teman. Nah, itu tuh kayak nggak nge-head comment di konten orang, terus gak nge-share hoax, dan juga yang paling banyak nih di kaum muda itu toxic pas main game. Ayo, siapa yang di sini masih suka toxic, apalagi pas main game online? Benar banget. Kayaknya emang dunia digital tuh sekarang jadi ujian moral paling nyata gitu di kehidupan kita sekarang. Tapi sebenarnya ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi etika dan moralitas itu sendiri? Ada tentunya. Jadi faktor pertama itu ada di lingkungan. Masih banyak banget mahasiswa yang belum paham apa sih itu etika gitu. Jadi mereka tuh ngelakuin hal-hal yang gak etis, kayak misalnya nyontek, terus titip absen. Jadi tuh kita secara gak sadar udah normalisasi hal kayak gitu. Nah, padahal itu tuh berdampak banget buat mentalitas kita. Nah, selain yang Omi sebutkan tadi, ternyata ada loh faktor penegak hukum yang lemah. Kayak misalnya kalau aturan gak ditegakkan, otomatis batas benar dan salah tuh jadi kabur gitu. Kayak, nah makanya dari sini tuh penting banget buat kita sebagai manusia punya etika pribadi yang kuat gitu, bukan cuma nunggu peraturan dari luar. Kalau dalam konteks kampus tuh kira-kira apa ya contoh kasus yang paling relevan dan banyak banget di luar sana? Mungkin ya teman-teman, kalau misalnya dari konteks kampus sendiri kayaknya paling banyak tuh plagiarisme nggak sih? Itu cukup banyak tuh dilakukan sama mahasiswa-mahasiswa, belum lagi yang baru-baru ini seperti ini juga, kayak bullying yang sampai mencelakakan orang lain, berujung pada terganggunya kesejahteraan jiwa si penyintas, belum lagi kalau nanti berujung pada penghilangan nyawa dan lain sebagainya. Itu kan cukup banyak yang terjadi. Terus juga kurangnya sopan santun dan tren-tren yang kurang baik lah gitu di media sosial, itu juga kaitannya erat banget kayak sama mahasiswa. Iya, kadang orang tuh nggak sadar kalau mereka tuh udah melanggar etika karena kebiasaan sekitar yang menganggap itu tuh hal kecil gitu. Padahal pada akhirnya itu berdampak ke hilangnya rasa hormat dan tanggung jawab sosial. Nah, dari contoh-contoh yang udah dijelaskan dan disebutkan tadi, sebenarnya nih kita udah bisa ngelihat jelas gitu kalau walaupun teknologi ini terus berkembang, tapi manusia ini tetap butuh etika dan moralitas. Untuk apa? Untuk membantu kita membuat keputusan yang benar. Nah, terus etika ini juga berfungsi banget nih untuk membuat kita lebih mikir sebelum bertindak. Terus etika ini juga mengurangi dampak negatif dalam jangka panjang. Nah, tapi nggak hanya itu teman-teman, nggak hanya di dalam kehidupan sehari-hari, tapi etika ini juga penting banget di dalam psikologi. Psikologi ini kan biasanya berhubungan langsung dengan manusia ya, apalagi berhubungan dengan hal yang sensitif seperti emosi, perilaku, pikiran, kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya etika ini, etika tuh sebagai panduan dalam melakukan suatu hal gitu. Bener banget. Etika yang jaga hubungan sosial tetap harmonis dan mencegah konflik. Selama manusia hidup berdampingan, etika dan moral pasti akan terjadi hal yang relevan. Oke, itu dia obrolan lengkap dari kita hari ini tentang etika dan moralitas. Semoga ini bikin kita lebih sadar dan peka sama perilaku kita sehari-hari. Karena jadi mahasiswa itu bukan cuma soal IPK, tapi juga soal karakter.
Benar banget. Terima kasih udah mau dengerin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.